Ya sebenarnya kalau mau begitu sebenarnya nggak sopan, makanya langsung cepet-cepet saya singkirkan. Saya nggak seneng. Udahlah, kamu sempat minggir aja, nggak saya tanya lama-lama. Udahlah, kalau kamu memang nggak ini ya minggir aja. Cuman karena KC aja kita masih, kalau nggak masa yang males nolong-nolong begitu. Iya. Nah, karena kita lihat KC-nya berjuang sama-sama kita ya kita tolong. Cuman kalau ngeliat keluarganya mah males ya nolong-nolong begitu, rese juga. Makin seru ya, makin seru baik kasusnya KC maupun Damaris. Makin seru, makin hari makin seru, makin menggebrak. Kita siap-siap. Sekarang tema kita adalah gara-gara KC Kementerian Agama bubar. Ya, PGI juga bubar, semua bubar ya. Lawyernya KC juga bubar. Buyeng udah pokoknya. Ya. YouTube Dokter Covid yang sekarang sama-sama masih live, Pak. Oh, belum saya matikan ya. Pantesan ini. Oke. Masih live ini. Jadi tabrakan kita nih, Pak. Iya, makanya pada kesana semua ya tadi ya. Ke Dokter Covid semua. Ya. Oke, sudah saya matikan Dokter Covid-nya, makanya. Oh, jangan dimatikan, Pak. Aduh, dokternya pada masa dimatiin, Pak. Kasihan dokternya. Aduh. Aduh, ada aja ini. Jangan dimatiin, Pak. Kasihan besok nggak ada acara kami, Pak. Dokternya ini nanti kita akan kita lagi terus ya, lagi carikan kapal supaya para dokter ini mulai jadi ini pelaut. Kita akan keliling seluruh Indonesia para dokter ini untuk berdiakonia memberikan pengobatan gratis. Luar biasa, kita doakan terus ya. Oke, sebelum kita lanjut dulu, ini biar Pak Victor Mandayo dulu untuk menggelinjang-gelinjang. Silakan Pak Victor Mandayo. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Selamat malam, shalom. Salam untuk Indonesia, untuk semua teman-teman di luar negeri yang memantau Zoom Paul Zhang dengan YouTube Pastor Paul Zhang ya. Ya Pak Paul, malam hari ini kok temanya lagi itu makin membara. Yang saya lihat itu saya pantau, yang saya lihat juga di tema malam ini saya dengar dari Pak Paul, di mana semua bubar. Ya, artinya bubarnya ini kan sesuatu menurut saya itu hal yang positif. Apabila tidak berguna, ya semestinya, khususnya semalam yang saya katakan bahwa agama itu jangan diatur-atur oleh negara. Agama itu lebih baik biarkanlah, karena itu hak yang diberikan oleh Tuhan untuk meyakini siapa yang dia percayai. Jangan negara sok mengatur. Nah, kebanyakan sekarang ini kan yang dari kemarin-kemarin kasus kemarin bahwa di Kemenak itu sendiri ternyata dana-dana seperti dana haji, kemudian pokoknya dana umat lah habis dihajar oleh oknum-oknum dari partai-partai tertentu yang menjadi menterinya. Nah sekarang dengan adanya kasus Pak KC ini yang dikatakan bahwa akan bubar, ya mudah-mudahan benar-benar terjadi kejadian gitu Pak. Bahwa negara itu jangan sampai mengatur terlalu dalam hal-hal seperti itu. Ada hal-hal yang lebih urgent untuk diatur, masalah kesejahteraan, masalah orang miskin, menekan kemiskinan di Indonesia, itu yang paling perlu. Kemudian yang sekarang itu adalah teroris itu. Sekarang kan banyak berlindung di balik, justru di kementerian mungkin ya. Mereka berlindung bahwa kami Muslim, kami berhak untuk menentukan suara kami lebih banyak di sini, di Indonesia. Jangan salah itu. Makanya saya bilang, seperti MUI juga itu, mereka berlindung di belakang itu. Malah orang-orang di MUI sendiri banyak yang terlibat dengan khilafah dan kadrun. Makanya dengan adanya kasus Pak KC ini ya kita bersama-sama berdoa benar-benar bubar gitu Bapak. Bukan hanya sekedar wacana. Terlalu capek kita dibuat oleh hal-hal seperti ini. KTP harus ada agamanya. Kadang-kadang yang bukan, saya juga punya pengalaman, saya dipaksakan untuk memeluk agama yang bukan yang saya yakini. Mereka bilang hanya sekedar KTP, bukan sekedar KTP. Saya tidak mengakui hal seperti itu. Karena kan kalaupun saya menerima berarti saya tidak mengakui Tuhan saya di hadapan kalian. Nah, itu saya bilang ganti, saya minta diganti.
Walaupun berapa lama saya tetap akan menunggu. Mau itu sebulan, mau itu 2 bulan, mau itu setahun, tetap harus diminta diganti. Ya puji Tuhan diganti. Karena memang saya bukan meyakini agama yang dituliskan di dalam KTP saya. Jadi seakan-akan memang inilah Indonesia ini terlalu mengatur hal-hal yang tidak masuk akal menurut saya, yang tidak urgensial untuk dilakukan. Justru kemiskinan dengan khilafah-khilafah dan kadrun ini yang makin merajalela, sehingga mencoba menjadikan Indonesia menjadi negara khilafah. Oleh sebab itu saya sangat berharap benar-benar dibubarkan. Jadi dengan belajar melihat dari kasus Pak Aceh ini, Pak Aceh juga bisa ada, dan Pak Aceh yang lain bisa ada, itu karena siapa? Bukan karena ada api, ada asap karena ada api. Siapa yang mulai membakar? Ya. Jadi mudah-mudahan Pak Paul benar-benar sesuai yang kita damba-dambakan, bahwa penghapusan sehingga SKB 2 Menteri pun tidak akan berlaku kembali, tidak akan berlaku lagi gitu Pak Paul. Oke Pak Paul, dilanjut, mungkin banyak kali teman-teman nanti akan ikut terlibat dalam berdiskusi kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, oke, sebentar. Saya mau tunjukkan ya. Tapi ini, bentar ya, ini lagi proses. Saya tunjukkan ada kolom agama, tapi nggak ada agamanya loh, KTP. Ya, saya mau tambahkan ke Anda ini saya harus hapus dulu beberapa informasi di KTP-nya ya. Karena ini KTP. Bentar ya. Oke nih, nampaknya sudah bagus. Sebentar, saya hapus dulu. Ada bisa ya, kalau KTP nggak pakai agama itu bisa. Sebentar, saya cek dulu, yakin bahwa ini. Ya, saya tunjukkan ya. Oh, belum. Sebentar. Sudah Anda lihat? Kelihatan nggak tuh? Kolom agamanya bisa kosong ya. Ya, kolom agamanya kosong ya. Ini tunjukkan ya, beliau ini orang inilah, orang penting lah. Kolom agamanya bisa kosong. Bisa ya, jadi ya ternyata ya. Oke, saya nggak mau lama-lama ya. Tapi intinya kolom agama itu bisa kosong ternyata. Itu saya kaget waktu dikirim sama beliau ini ya. Waduh, serius Pak? Ini Pak, lihat KTP saya nggak ada kolom agamanya, kosong. Itu saya kaget loh. Baru kita rasa-rasa, wah Pak Paul baru ngomong, saya sudah praktek Pak, ditunjukkan KTP-nya dikirim ke saya sampai kaget-kaget itu kolom agamanya kosong. Hebat ya. Oh, ini Pak Victor Mandoyo ngiler-ngiler ini sampai kolom agamanya kosong. Aduh. Tapi ya itu yang terjadi ya, bisa begitu ya. Bisa sampai. Dan di masa mendatang begitu kan. Yang terjadi, apa yang tercantum itu tidak selalu itulah yang diyakini. Ya, makanya saya bilang kolom agama itu membuat orang jadi munafik dan membuat orang jadi ruwet gitu loh. Iya kan? Nah, sekarang kita buktikan kolom agama itu bisa dikosongkan ternyata. Ya, Anda kalau mau coba boleh saja kolom agamanya dikosongkan. Ya kan? Nah, itu menjadi bagian dari class action kita, kolom agama dikosongkan itu. Jadi kita itu nggak sampai sini. Kita strategi kita bekerja itu nggak ini ya, nggak cuman sekedar gubrak-gubrak nggak karu-karuan. Kita pakai strategi, kita pelan-pelan, kita atur dulu diakonia, kita bikin ini, kita bikin itu, kita semua ya. Dan itu semua ada dasar firman Tuhannya. Kita nggak ngawur-ngawuran. Artinya hanya sekedar kita kepengen bikin gubrak-gubrak, wah enggak, itu
uang Anda yang sudah Anda taburkan itu tidak ada yang sia-sia. Uang yang Anda taburkan itu akan menjadi berkat buat Indonesia dan buat Anda sendiri. Karena uang yang ditaburkan itu kita pergunakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa gentar bahwa ini adalah uang Tuhan. Ya. Makanya itu kita buka, kita open. Kita open, kita nggak main-main ya, kita nggak main-main dengan pertanggungjawaban keuangan ini. Bukan masalah ngumpulin pakai batuk segala pakai batuk, enggak. Ini masalahnya adalah pertanggungjawaban iman kita. Ini adalah pertanggungjawaban orang percaya kita. Ini adalah masalah kredibilitas dan integritas. Ya, saya sudah bolak-balik bilang, saya tidak mau ngulangin lagi. Belajar lagi dari nol tentang kredibilitas dan integritas. Udah cukup, udah 50 tahun. Ya, kita ini udah 50 tahun, udah tua, udah separuh baya. Ya, jangan. Masalah ini harus benar-benar. Itulah sebabnya kita nggak pakai batuk, nggak pakai pilek, pokoknya kita kumpulin uang, ya kita tanggung jawab. Malah Pak Tobing sendiri kemarin yang bilang sendiri ya itu walaupun itu sebenarnya bukan ini lagi, bukan kewajiban beliau, ya kan karena kan memang kita ikhlaskan. Tetapi itu sudah ininya beliau, sudah tekadnya beliau, ya terserah saya nggak nagih karena itu kan rekening dia dan buat beliau dan beliau sudah tunjukkan kinerjanya beliau ya. Ini besok tanggal 28 besok pagi ya. Saya lupa jamnya jam berapa, itu besok pagi kita. Itu ngundang jenderal-jenderal semua itu. Jenderal-jenderalnya itu pasti nanya, aja gile lu Bing, itu kan channelnya DPO Bing. Saya masih geli-geli itu. Nggak tahu dan ngomong apa dan bodoh amat. Sore kayaknya Pastor undangan kemarin. Jam 2 ya? Nanti ada undangannya, nanti saya tampilkan lagi. Kelihatan nanti saya tampilkan. Nih, Lukulio dulu nih, saya sambil cek ini ya. Lukulio, silakan Lukulio. Sebentar teman-teman, tolong jangan lupa subscribe dong. Gila lu, pelit amat lu mau subscribe aja. Biarnya kalau kita cuman dikit ya, itu nggak nyampe suara kita nggak kenceng. Makanya sama, kalau nasi bungkus cuman 2.000 nggak kenceng, harus 10.000. Itu nanti gila-gilaan itu. Ya sama, kita kalau bikin begini ini ya kejar sampai ratusan ribu, sampai 1 juta kalau perlu subscribernya, baru kenceng. Ya, gitu ya. Makanya, nah itu kadang-kadang YouTuber ya sesama YouTuber ya saling membusuk-busukan, nggak usah. Ya nggak usah, rela ikhlasan saja, kita jujur aja. Kan semua orang juga cari uang dari YouTube. Jangan matiin rezekinya orang lain. Jangan matiin rezekinya orang lain. Anda membusuk-busukan nggak ada gunanya. Makanya saya suruh busuk-busukin orang, saya juga nggak mau. Ya, kalau kita nyerang debat itu wajar saja, boleh-boleh saja. Tapi kita nggak boleh busuk-busukin orang, memfitnah orang, jangan. Ya, Anda matikan orang itu sama dengan membunuh. Kan kita bilang jangan membunuh. Nah, kalau sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, sesama apologet, terus Anda terus memfitnah orang, membunuh orang itu. Lalu apa yang Anda beritakan? Injil, tai kucing Injilmu. Injil tai kucing yang Anda beritakan. Ya, ya kucing yang ngeong, nah kita mah tetap lewat. Gitu ya. Lukulio langsung. Ya, shalom. Shalom. Pak Paul. Ya. Teman-teman ya. Pak Paul, aku kok dengar-dengar miris ya, dengar-dengar pengacaranya MKC bubar ya. Beneran itu, Pak? Yang bubar. Bubar atau dirombak lah, nggak jelas lah. YouTube-nya suaranya kecil banget Pak Paul. Kalau memang, iya kecil banget suaranya. Punya saya kecil. Tes, iya, kecil banget ya. suaranya. Oh, sebentar. Oke, sebentar ya. Oh, enggak. Tes. Oke, terang bagaimana? Ya, lumayan. Ya, karena udah keras kali ya. Lebih keras. Oke, udah langsung. Jadi kalau memang benar ya pengacaranya MKC bubar, ya aku rasa apa yang Ko Paul sampaikan 100% betul. Dengan situasi kondisi kita berusaha membaca ya, memperkirakan ya, mencurigai ya motifnya pengacaranya KC apa gitu loh. Jadi kalau kita melihat kalau memang itu benar bubar, berarti ya apa yang disampaikan
Pak Paul betul. Yang masalah tujuannya para partai-partai ini ikut ya Mr. K itu ya, itu memang tujuannya untuk ngembosi budget dana untuk MKC. Iya, begitu nggak ada duitnya bubar jalan lah. Ya, memang mungkin bisa jadi ada kemungkinan besar banget ya mereka dibayar partai besar atau apa ya untuk sesuatu ya untuk tujuannya mereka dengan cara ngembosin budgetnya MKC ini gitu loh. Soalnya kalau ngelihat kayak beberapa momen ya, tadi terutama aku lihat di gereja YouTube ya, kesannya Pak MKC ini sampai kayak seperti maaf ya ngomong ya, saya juga ikut pingin nangis sebetulnya ngelihat itu, tapi ya mau gimana. Kayak seakan-akan maaf ya ngemis-ngemis budget, ngemis-ngemis dana, minta bantuan sana sini untuk kasusnya MKC ini gitu. Nggak sesuai apa yang dia sampaikan kemarin, batuk 1 miliar. Nah itu gimana gitu, itu kan kesannya kayak orang kelepekan lagi bener-bener susah banget, nggak punya uang, nggak punya apa-apa sama sekali gitu loh Pak Paul. Untuk masalah ini gitu, kayak orang butuh dana banget gitu loh. Jadi aku memperkirakan membaca situasi itu kayak gitu. Terus kabarnya Padahal MKC kita ngumpulin di sini cuma 2 minggu dapat 400 juta kemarin ya. nah ya itu. Aku Itu ya yang mirip 400 juta itu kemana ya kalau sampai harus begitu? Ya tak bodo amat lah. Urusan kita juga sih. ya sampai Bukan urusan kita juga juga. kan, masa bodoh. Yang penting kalau di sini mau cari dana di sini harus transparan. Ya harus gitu. Jadi kita sendiri nggak kecewa kan, kita mempercayakan itu nggak dongkol lah. Jadi kayak gitu sih kok Paul. Aku yang tak lihat seperti itu kok kayak gini alurnya, narasinya, motifnya apa. Makanya kan kemarin aku curiga ini ada motif sesuatu yang nggak kita tahu apa ini. Ini kan Pengacaranya motif itu memang udah banyak. Itu ternyata ya korbannya nggak cuma KC loh, korbannya si pengacara ini loh. oh ya, Iya. Cuman ya udahlah itu ya sudah namanya. Nah, yang terus ada dua kemarin yang saya juga cerita, ada 2 teman kita itu orang kuat lah. Mau selamatkan KC sampai akhirnya itulah dilempahkan begitu. Terus saya bilang akhirnya kita bilang ya udah gimana ya kan. Itu semua tergantung itu juga ya, tergantung keluarganya juga kan. Nah itu ya kadang-kadang orang mau nolong malah dicurigai ya kan. Waktu Febri kesini coba dia kan pakai tutup ini ya, itu tuh sebenarnya nggak sopan loh. Kita mau bantu dia, datang kemari kita kumpulin duit juga kan, atas nama Saifuddin rekeningnya itu kan. Terus dia tutupan gitu sebenarnya nggak sopan, di mana-mana dia nggak pakai masker, cuma di tempat sini aja. Ya sebenarnya kalau mau begitu sebenarnya nggak sopan, makanya langsung cepet-cepet saya singkirkan, saya nggak seneng. Udah kamu sempat minggir aja, nggak saya tanya lama-lama. Udahlah, kalau kamu memang nggak ini ya minggir aja. Cuman karena KC aja kita masih, kalau nggak masa yang males nolong-nolong begitu. ya. Nah, karena kita lihat KC-nya berjuang sama-sama kita ya kita tolong. Cuman kalau ngeliat keluarganya mah males ya nolong-nolong begitu, rese juga. Iya, gemes kadang-kadang melihat sikapnya dari keluarganya KC itu gregetan kadang, tapi ya sudah. Makanya kayak kita sendiri kan kalau bukan MKC kita biarin lah, ngapain peduli kan gitu kan istilahnya. Karena itu teman seperjuangan kita itu. Harus kita tolong. Harus kita tolong gitu. Ya mau apa harus kita tolong. Kita pantang tinggalkan teman nggak boleh. Ya, kita monitor terus ya. Tapi ini kayak gini contoh ya, Anda lihat ini. Kita tampilkan terus di rekening. Kalau CR berarti kan kredit, uang masuk. Kalau DB itu debit, uang keluar. Kalau uang keluar itu selalu buat bayar gaji karyawan atau buat bayar uang ini ya, uang belanja. Untuk masakan-masakan itu kan kita belanja, bayar tukang masak dan timnya kan. Ini uang masuk semua. Makanya Anda yang sudah ngerti pakai kode supaya Anda tahu tanggal berapa uang masuknya. CR itu berarti uang masuk ya. Kalau Anda yang tidak ngerti, CR itu uang masuk, DB itu uang keluar.
Nah, ini adalah uang-uang yang sudah Anda kirimkan. Ini 500.000, 110 misalnya ini kan, tanggal 1 Oktober. Nah, ini kan pasti ciri khasnya dia, karena namanya kita tutup. Kalau Anda amatin sebenarnya bisa, kalau Anda amatin dibuka gitu, dipentelengi itu kan kelihatan tuh sebenarnya. Nah, sebenarnya kan bisa kelihatan. Cuman kita sengaja kaburkan supaya, tapi kalau Anda ingin pertanggungjawaban nanti jangan khawatir ya, setiap setahun sekali kita bikin pertanggungjawaban keuangan. Ya. Pengurusnya orang jelas semua kok, dan nama saya tidak ada di situ. Pengurusnya itu orang jelas semua, jangan khawatir ya. Jadi nggak akan mereka nilep uang ini, wah malu-maluin duit segini. Mereka itu mau kasih yang lebih besar pun mereka bisa intinya. Cuman kan ini biar kita melibatkan semua masyarakat. Makanya teman-teman jangan takut menabur, karena uang ini tidak masuk ke rekening saya dan bukan untuk sombong-sombongan. Kita sedang ajari, ketika saya ajari Anda untuk diakonia, saya tunjukkan nih diakonia. Anda salurkan. Kalau Anda bingung, Anda tidak punya proyek sendiri, Anda bisa gabung dengan kita, proyeknya, salurkan uang Anda pasti akan diberkati. Nah, untuk marturia, Anda bisa ikut ke Mongolia nanti ya kan, atau ke Eropa. Kami kan ada penginjilan Eropa. Kalian ikut jadwal aja, jadwal kita. Penginjilan, sambil belajar, sambil Anda bisa ikut. Ya, termasuk nanti kalau kita ke Mongolia bulan Juli kami akan ke Mongolia ya. Nah, itu Anda bisa belajar juga di sana sama-sama kita. Kita butuh volunteer ya untuk ke Mongolia, pemain musik yang bisa main musik ya. Apapun musiknya semua, pemain musik, sama butuh soundman ya, yang sound systemnya, kita butuh untuk videonya, multimedia, kita butuh juga untuk orang-orang apa yang ini yang mau aktif, yang bisa masak, karena kita masak sendiri nanti ya, masak sendiri semua. Nah, jadi kita butuh tim sana nanti, tetapi tentu bayar sendiri-sendiri ya, bayar sendiri-sendiri, nanti jumlahnya berapa, uangnya berapa, nanti kita atur ya. Kita juga nggak ngambil untung dari situ ya. Itu memang untuk pelayanan dan untuk makan, untuk perbekalan kita di sana, pelayan ke Mongolia bulan Juli nanti. Oke, ini Parung dulu mau kasih laporan nih, Parung. Silakan Parung.